Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vicky, selaku dosen pengampu mata kuliah ALK kelas L, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kredit. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Ada Batara Evenberg NPM 286, Ilham Adi Putra NPM 315, M. Angsori NPM 143, saya Jiguna Nathanael NPM 284 dan Yunita Anggraini NPM 269. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aset dan kewajiban lancar. Aset lancar adalah kas dan aset lain yang diharapkan secara wajar untuk direalisasikan kas atau dijual atau dikonsumsi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal perusahaan. Jika lebih dari 1 tahun, akun neraca yang biasanya termasuk sebagai aset lancar adalah kas, surat berharga dan dapat dipasarkan yang jatuh tempo dalam satu fiskal berikutnya. Piutang usaha, persediaan dan biaya dibayar di muka. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dipenuhi dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya 1 tahun. Relevasi dari saat ini berbandingan. Alasan mengapa rasio lancar banyak digunakan sebagai ukuran likuiditas, antara lain kemampuannya untuk mengukur 1. Cakupan kewajiban lancar. Semakin tinggi jumlah kelibatan aset lancar terhadap kewajiban lancar, semakin besar keyakinan kita bahwa kewajiban lancar akan dibayar. Yang kedua, penyangga terhadap kerugian. Semakin besar penyangga, semakin rendah resikonya. 3. Cadangan dana likuiditas. Rasio lancar relevan sebagai ukuran margin keamanan terhadap ketidakpastian dan goncangan acak pada arus kas perusahaan. Dari saat ini berbandingan, kami membahas setiap komponen aset lancar dan implikasinya untuk analisis menggunakan rasio lancar. 1. Kas dan setara kas. Kas yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola dengan baik, terutama berupa cadangan pencegahan yang dimaksudkan untuk melindungi terhadap ketidakseimbangan. Kas jangka pendek, misalnya penjual dapat menurunkan lebih cepat daripada pengeluaran tunai untuk pembelian dan pengeluaran dalam jangka pendek. Yang kedua, surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Kas yang melebihi cadangan pencegahan seringkali digunakan untuk memberi surat berharga investasi dengan pengembalian yang melebihi pengembalian untuk setara kas. Menggunakan rasio lancar untuk analisis. Dari pembahasan kita tentang rasio lancar, kita dapat menarik setidaknya 3 kesimpulan. 1. Likuiditas sangat bergantung pada arus kas prospektif dan pada tingkat yang lebih rendah sejauh mana tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas masa depan. Yang ketiga, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan terutama pada pemanfaat aset yang efisien dan menguntungkan, dan kedua pada likuiditas. Modal struktur dan solvensi. Jadi analisis solvabilitas ini melibatkan beberapa elemen kunci. Analisis struktur modal adalah salah satunya. Dan struktur modal ini mengacu pada sumber pembiayaan perusahaan. Pembiayaan dapat berkisar dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pembiayaan jangka pendek yang telah berisiko atau bersifat sementara. Dan elemen kunci lainnya dari solvabilitas jangka panjang ini adalah pendapatan atau earning power. Jadi ini menyiratkan kemampuan berulang untuk menghasilkan uang tunai dari operasi.
Lalu selanjutnya ada aktivitas operasional, analisis likuiditas. Jadi pengukuran aktivitas operasional ini penting dalam analisis likuiditas kredit, terutama terkait piutang, inventaris, dan kewajiban lancar. Pengukuran likuiditas piutang usaha bagi perusahaan yang menjual secara kredit, piutang usaha dan hasil tagihnya merupakan bagian yang vital dari modal kerjanya. Penilaian likuiditas melibatkan pengukuran kualitas dan likuiditas piutang, yang di mana kualitas piutang akan mengacu pada kemampuan penagihan tanpa mengalami kerugian yang diukur dari persentase piutang yang dibayar sesuai ketentuan. Semakin lama piutang tertunggak setelah jatuh tempo, semakin kecil kemungkinan juga untuk penagihannya. Sedangkan likuiditas piutang akan mengacu pada seberapa cepat piutang bisa diubah menjadi kas. Tingkat perputaran piutang ini menjadi indikator penting untuk menilai likuiditas ini. Perputaran piutang menunjukkan usia piutang dan seberapa cepat piutang dikonversi menjadi uang tunai. Indikator ini sangat berguna untuk dibandingkan dengan perputaran yang diharapkan berdasarkan ketentuan kredit. Lalu perputaran piutang usaha. Terdapat perputaran piutang usaha, rasionya dapat dihitung sebagai penjualan bersih secara kredit per rata-rata piutang usaha. Jadi piutang dari penjualan kredit harus dihitung dalam perputaran piutang, sementara penjualan tunai tidak dihitung. Jika data penjualan kredit tidak tersedia, total penjualan bersih dapat digunakan dengan asumsi penjualan uang tunai kecil. Rasio perputaran dihitung dengan rata-rata piutang awal ditambahkan dengan akhir periode dibagi 2. Data bulanan atau triwulanan dapat lebih akurat karena rasio ini menunjukkan seberapa sering piutang diterima dan ditagih dalam setahunnya. Lalu interpretasi likuiditas piutang. Perputaran piutang dan periode penagihan dibandingkan dengan rata-rata industri ataupun ketentuan kredit. Periode penagihan yang lebih lama bisa menunjukkan bahwa penagihan perusahaan buruk, keterlambatan atau kesulitan keuangan pelanggan. Dan manajemen perlu mengambil tindakan jika rasio terganggu oleh penjualan piutang yang tidak konsisten. Lalu selanjutnya pengukuran perputaran persediaan. Persediaan merupakan bagian signifikan dari aset lancar, tapi bukan untuk menjaga likuiditas, melainkan sebagai investasi untuk menghasilkan laba. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan. Persediaan terlalu rendah mengurangi penjualan, sementara persediaan berlebih dapat meningkatkan biaya penyimpanan, asuransi, pajak, dan risiko keuangan. Persediaan dianggap aset lancar paling tidak likuiditas karena lebih jauh dari kas dibanding piutang. Oleh karena itu, analisis likuiditas jangka pendek harus mengevaluasi kualitas dan likuiditas persediaan dengan perputaran persediaan sebagai alat analisis yang penting. Lalu perputaran persediaan ini sendiri, pada pengukuran perputaran persediaan, rasionya dapat mengukur kecepatan rata-rata pergerakan persediaan melalui dan keluar dari suatu perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai biaya barang yang dijual dibagi dengan rata-rata persediaan. Untuk konsistensinya, harga pokok penjualan digunakan sebagai pembilang karena seperti persediaan keduanya dihitung berdasarkan harga pokok. Persediaan rata-rata dihitung dari saldo awal dan akhir, lalu dibagi 2 atau menggunakan rata-rata triwulanan atau bulanan untuk akurasi yang lebih tinggi. Jika menilai persediaan pada tanggal tertentu, seperti akhir tahun ataupun saldo persediaan pada tanggal tersebut, dapat digunakan dalam perhitungan rasio perputaran. Likuiditas kewajiban lancar. Kewajiban lancar penting dalam menghitung modal kerja dan rasio lancar karena kedua alasan terkait, yakni yang pertama, kewajiban lancar membantu menentukan apakah aset lancar yang melebihi kewajiban lancar memberikan margin keamanan yang memadai, dan kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk menghitung modal kerja. Dalam konteks modal kerja dan rasio lancar, fokusnya adalah likuidasi, bukan operasi berkelanjutan. Dalam operasi yang normal, kewajiban lancar biasanya tidak dibayar secara langsung, melainkan digantikan atau secara bergantian. Selama penjualan stabil, pembelian dan kewajiban lancar cenderung stabil juga. Namun, peningkatan penjualan juga biasanya diikuti oleh peningkatan kewajiban lancar. Lalu,
Kualitas kewajiban lancar ini penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar. Beberapa kewajiban seperti pajak yang harus dibayar segera, sementara kewajiban kepada pemasok bisa ditunda dalam situasi keuangan yang sulit. Penilaian harus mempertimbangkan urgensi pembayaran. Biaya tenaga kerja juga harus diprioritaskan, sementara hutang dagang dapat dibayar setelah membayar biaya tenaga kerja ataupun urgensi pembayaran yang lainnya. Analisis juga harus mencakup kewajiban tak tercatat seperti komitmen pembelian atau pinjaman jangka panjang yang dapat dipercepat jika angsurannya sudah terlewat. Lalu yang terakhir, hari pembelian dalam hutang usaha. Jadi perusahaan bisa diukur sejauh mana perusahaan bersandar pada perdagangan adalah rata-rata jumlah hari pembayaran yang belum dibayar. Ukuran ini dihitung sebagai rata-rata hari pembayaran yang belum dibayar dikalikan dengan akun hutang dibagi harga pokok penjualan. Rata-rata hari pembayaran ini memberikan gambaran tentang waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi kewajibannya kepada pemasok. Semakin lama periode ini, semakin besar perusahaan memanfaatkan modal pemasoknya. Dan ukuran terkait lainnya adalah perputaran hutang usaha yang dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata akun hutang. Rasio ini juga mengukur seberapa cepat perusahaan dapat membayar pembelian kreditnya. Pentingnya struktur modal. Jadi struktur modal ini adalah pembiayaan ekuitas dan hutang perusahaan, dan hal ini seringkali diukur dalam hal besaran relatif dari berbagai sumber pembiayaan. Dan stabilitas keuangan dan risiko kebangkrutan sebuah perusahaan ini bergantung pada sumber-sumber pembiayaannya dan jenis serta jumlah berbagai aset yang dimiliki. Lalu karakteristik utang dan ekuitas. Jadi penting menganalisis struktur modal berasal dari beberapa perspektif. Tidak terkecuali perbedaan antara utang dan ekuitas. Jadi ekuitas ini mengacu pada modal resiko perusahaan. Dan karakteristik modal ekuitas ini meliputi pengembalian yang tidak pasti atau tidak ditentukan dan tidak adanya pola pembayaran. Lalu tidak seperti modal ekuitas, baik modal utang jangka pendek maupun jangka panjang itu harus dilunasi. Selanjutnya yaitu motivasi untuk modal utang. Jadi dari sudut pandang pemegang saham, utang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang lebih disukai karena setidaknya ada dua alasan. Yang pertama yaitu bunga atas kebagian besar utang bersifat tetap dan asalkan biaya bunga lebih kecil dari pengembalian atas aset operasi bersih, kelebihan pengembalian tersebut akan menguntungkan investor ekuitas. Lalu yang kedua, bunga ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen ini tidak. Lalu yaitu konsep leverage keuangan. Jadi perusahaan biasanya menggunakan pembiayaan utang dan ekuitas. Jadi leverage keuangan ini mengacu pada jumlah pembiayaan utang dalam struktur modal perusahaan. Dan perusahaan dengan leverage keuangan ini dikatakan perdagangan pada ekuitas. Hal ini mengindikasikan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman dalam keinginan untuk memperoleh keuntungan yang berlebih. Lalu yang selanjutnya yaitu pengurangan pajak atas bunga. Jadi salah satu alasan posisi utang yang menguntungkan adalah pengurangan pajak atas bunga. Seperti contoh, jumlah total yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang utang dan ekuitas. Jadi di sini Rizky Inc. adalah $16 lebih tinggi daripada jumlah yang tersedia untuk pemegang ekuitas Safety Inc. Jadi hal ini disebabkan oleh kewajiban pajak yang lebih rendah untuk Rizky Inc. Jadi kita harus mengingat bahwa nilai pengurangan pajak atas bunga ini tergantung pada pendapatan yang memadai. Jadi untuk menggeneralisasi ini, dari contoh ini, yang pertama, bunga dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dividen tunai untuk pemegang ekuitas tidak. Lalu yang kedua, karena bunga dapat dikurangkan dari pajak, pendapatan yang tersedia untuk pemegang sekuritas dapat jauh lebih besar. Dan yang ketiga, tidak dibayarnya bunga dapat mengakibatkan kebangkrutan, sedangkan tidak dibayarnya bunga juga dapat mengakibatkan kebangkrutan.
Penyesuaian untuk analisis struktur modal. Jadi penyesuaian terhadap nilai buku kewajiban ini hubungannya antara kewajiban dan modal ekuitas ini, dua sumber utama pembiayaan perusahaan ini merupakan faktor penting dalam menilai solvabilitas jangka panjang. Jadi yang pertama, pajak penghasilan yang ditangguhkan. Jadi dalam mengambil keputusan ini kita harus menyadari bahwa dalam keadaan normal pajak tangguhan akan terbalik dan menjadi utang ketika ukuran perusahaannya menurun. Lalu yang kedua, sewa operasi. Jadi praktik akuntansi saat ini harus mengharuskan sebagian besar pembiayaan jangka panjang harus tidak dapat dibatalkan ditampilkan sebagai utang. Lalu yang ketiga, pembiayaan di luar neraca. Jadi dalam menentukan utang untuk sebuah perusahaan, analis kami harus menyadari bahwa beberapa manajer berusaha untuk mengecilkan utang. Lalu yang keempat, kewajiban kontingensi. Jadi kontingensi seperti jaminan produk dan garansi ini merupakan kewajiban untuk menawarkan jasa atau barang di masa depan yang diklasifikasikan sebagai liabilitas. Lalu yang kelima, kepentingan minoritas. Jadi hak minoritas dalam laporan keuangan konsolidasian ini merupakan nilai buku hak kepemilikan pemegang saham minoritas entitas anak dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Lalu yang keenam yaitu utang konversi. Jadi utang konversi ini biasanya dilaporkan di antara liabilitas. Lalu yang ketujuh, saham preferen. Jadi sebagian besar saham preferen ini tidak memiliki kewajiban pembayaran dividen atau pembayaran kembali pokok. Untuk selanjutnya yaitu komposisi struktural modal dan solvabilitas. Risiko mendatar dari struktur modal yang terlever adalah risiko kekurangan kas dalam kondisi yang sulit. Utang melibatkan komitmen untuk membayar biaya tetap dalam bentuk bunga dan pembayaran pokok. Sementara beberapa biaya tetap tertentu dapat ditunda saat kekurangan kas. Biaya tetap yang terkait dengan utang tidak dapat ditunda tanpa dampak negatif bagi pemegang saham dan kreditor perusahaan. Ada beberapa ukuran yang umum digunakan untuk memperkirakan tingkat pengaruh keuangan dan untuk mengevaluasi risiko kebangkrutan. Pernyataan ukuran umum dalam analisis solvabilitas yaitu salah satu ukuran umum risiko keuangan untuk sebuah perusahaan adalah komposisi struktur modelnya. Analisis komposisi dilakukan dengan menyusun laporan ukuran umum dari bagian kewajiban dan ekuitas neraca. Ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas, rasio struktur modal adalah antara lain untuk analisis solvabilitas. Ukuran rasio dari struktur modal mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain atau dengan totalnya, yaitu 1/4, terutama ada total utang terhadap total modal, rasio utang terhadap modal ekuitas. Yang ketiga, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Yang keempat, utang jangka pendek terhadap total utang. Hanya ada total utang terhadap total modal, yaitu rasio komprehensif tersedia untuk mengukur hubungan antara total utang atau utang jangka pendek ditambah dengan utang jangka panjang ditambah liabilitas lainnya yang ditentukan melalui analisis seperti utang yang dilakukan, pajak, dan saham preferen yang dapat ditebus. Secara total modal sama dengan total utang ditambah ekuitas pemegang saham termasuk preferen. Rasio total utang terhadap total modal juga disebut rasio total utang. Selanjutnya yaitu total utang terhadap ekuitas modal. Ukuran lain dari hubungan utang terhadap sumber modal ada rasio total utang seperti yang didefinisikan tadi terhadap modal ekuitas, rasio total utang terhadap modal ekuitas, yaitu contohnya itu ada total debt dibagi dengan shareholders equity. Selanjutnya ada utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas yaitu mengukur hubungan antara utang jangka panjang, biasanya didefinisikan sebagai semua kewajiban tidak lancar, dengan modal ekuitas rasio di atas 1/1, menunjukkan pembiayaan utang jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas. Rasio ini umumnya disebut dengan rasio utang terhadap ekuitas. Untuk itu ada utang jangka pendek terhadap total utang.
Rasio utama yang jatuh tempo dalam jangka pendek dibandingkan dengan total utang adalah indikator penting dari kebutuhan kas dan pembiayaan jangka pendek suatu perusahaan. Utang jangka pendek sebagai lawan dari utang jangka panjang atau kebutuhan dana penyusutan adalah indikator ketergantungan perusahaan pada pembiayaan jangka pendek, yang terutama dari bank. Untuk utang jangka pendek biasanya terkena perubahan suku bunga yang sering, yaitu interpretasi ukuran struktur modal. Analisis ukuran umum dan rasio dari struktur modal terutama merupakan ukuran rasio dari struktur modal suatu perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang, semakin besar beban tetap berupa bunga dan pembayaran utang, dan semakin besar juga kemungkinan kebangkrutan selama periode penurunan pendapatan atau kesulitan. Ukuran struktur modal berfungsi sebagai alat penyaringan. Sebagai contoh, ketika rasio utang terhadap modal ekuitas relatif kecil 10% atau kurang, yaitu ukuran solvabilitas berbasis aset. Bagian ini menjelaskan dua kategori analisis berbasis aset. Mengenai solvabilitas perusahaan, komposisi aset dalam analisis solvabilitas yaitu aset yang digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional menentukan sampai batas tertentu sumber pembiayaannya, misalnya seperti aset tetap dan aset jangka panjang. Lainnya biasanya tidak dibiayai dengan aset tetap dan aset jangka panjang dengan pinjaman jangka pendek. Aset jangka panjang ini biasanya dibiayai dengan modal ekuitas. Analisis komposisi aset adalah alat penting dalam menilai paparan risiko dari struktur modal suatu perusahaan. Komposisi aset biasanya dievaluasi menggunakan laporan ukuran umum dari saldo aset. Baik, selanjutnya kita masuk pada subbab mengenai pendapatan cakupan. Nah, salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk berfokus pada ketersediaan arus kas untuk membayar utang perusahaan. Nah, ketika utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya itu memperbaiki, sementara kebutuhan kas tahunan untuk membayar bunga atau dana pelunasan akan tetap ada atau bahkan meningkat. Nah, batasan ini menyoroti peran penting perusahaan cakupan pendapatan atau daya perolehan sebagai sumber bunga dan pembayaran pokok. Lalu ada hubungan pendapatan dengan biaya tetap. Nah, hubungan ini yang mana hubungan antara pendapatan dengan biaya tetap merupakan bagian dari analisis cakupan pendapatan, yang mana pengukuran cakupan pendapatan berfokus pada hubungan antara biaya tetap terkait utang dan pendapatan perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya tersebut. Pengukuran ini merupakan faktor penting dalam pemeringkatan utang. Lalu selain itu, perjanjian obligasi juga seringkali menentukan tingkat minimum cakupan pendapatan untuk penerbitan utang tambahan. Ukuran kas dari rasio pendapatan terhadap biaya tetap sendiri adalah penghasilan tersedia untuk biaya tetap dibagi dengan biaya tetap. Selanjutnya ada analisis bunga yang diperoleh. Ukuran cakupan pendapatan lainnya adalah kali resiko kali rasio bunga yang diperoleh. Nah, rasio ini menganggap bunga sebagai satu-satunya biaya tetap yang memerlukan cakupan pendapatan. Untuk rumusnya seperti ini, di mana pendapatan ditambah dengan beban bunga, ditambah dengan beban pajak, dibagi dengan beban bunga. Nah, pembilang dalam rasio ini terkadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, dan kemudian rasionya disebut sebagai EBIT. Nah, rasio kali bunga yang diperoleh adalah ukuran yang disederhanakan. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut yang kita bahas dengan rasio laba terhadap biaya tetap. Nah, meskipun perhitungannya sederhana, namun berpotensi menyesatkan dan bukan alat analisis yang efektif seperti rasio laba terhadap biaya tetap. Cakupan pendapatan dividen preferen. Analisis kami terhadap saham preferen seringkali mendapatkan manfaat dari pengukuran cakupan laba atas dividen preferen. Analisis ini serupa dengan
Penganalisis ini serupa dengan analisis kami tentang bagaimana laba menutupi biaya tetap terkait utang. SEC mengharuskan pengungkapan rasio gabungan biaya tetap dan dividen preferen dalam prospektus semua penawaran saham preferen. Menghitung cakupan laba atas dividen preferen harus mencakup dalam biaya tetap semua pengeluaran yang diutamakan daripada dividen preferen. Nah, karena dividen preferen tidak dapat dikurangkan dari pajak, pendapatan setelah pajak harus digunakan untuk menutupinya. Selanjutnya, menafsirkan ukuran cakupan pendapatan. Nah, pengukuran cakupan pendapatan ini memberikan kita wawasan tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi biaya tetapnya dari pendapatan saat ini. Terdapat korelasi tinggi antara pengukuran cakupan pendapatan dan tingkat gagal bayar utang. Artinya semakin tinggi cakupan, semakin rendah tingkat gagal bayarnya. Lalu ada juga risiko dan pengambilan struktur modal. Nah, dalam hal ini penting bagi kita untuk mempertimbangkan perkembangan terkini dalam inovasi keuangan untuk menilai risiko yang melekat dalam struktur modal suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat meningkatkan risiko dan potensi keuntungan pemegang ekuitas dengan meningkatkan leverage. Misalnya, pembelian dengan leverage menggunakan utang untuk mengambil alih perusahaan dengan membeli pemegang saham. Pihak pengakuisisi mengandalkan arus kas masa depan untuk membayar peningkatan utang dan penjualan aset yang diantisipasi untuk mengurangi utang. Nah, manfaat potensial lain dari leverage adalah pengurangan pajak atas bunga. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang ekuitas tidak dapat dikurangkan dari pajak. Namun, penggantian utang dengan ekuitas menghasilkan struktur modal yang lebih berisiko. Inilah sebabnya mengapa obligasi yang digunakan untuk membiayai pembelian dengan leverage tertentu disebut dengan obligasi sampah, seperti itu. Obligasi sampah sendiri tidak seperti obligasi yang berkualitas tinggi karena merupakan bagian dari struktur modal berisiko tinggi yang pembayaran bulannya hanya ditutupi oleh pendapatan, seperti itu. Appendix 10B Predicting Financial Distress. Jadi penggunaan umum dari analisis laporan keuangan ini adalah mengidentifikasi area yang membutuhkan investigasi dan analisis yang lebih lanjut. Jadi salah satu aplikasi ini adalah memprediksi kesulitan keuangan. Jadi penelitian ini telah membuat kemajuan substansial dalam menyarankan berbagai rasio sebagai prediktor kesulitan. Lalu ada Altman Z-score. Jadi Altman Z-score ini menggunakan beberapa rasio untuk menghasilkan prediktor kesulitan keuangan. Jadi Altman Z-score ini menggunakan teknik statistik atau analisis diskriminan berganda untuk menghasilkan prediktor yang merupakan fungsi linear dari beberapa variabel penjelas. Jadi prediktor ini mengklasifikasikan atau memprediksi kemungkinan kebangkrutan atau tidak bangkrut. Lalu selanjutnya yaitu model tekanan dan analisis laporan keuangan. Jadi tidak ada bukti menunjukkan bahwa perhitungan Z-score ini adalah cara yang lebih baik untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang dibandingkan dengan penggunaan alat analisis yang dijelaskan. Jadi penggunaan rasio ini sebagai prediktor kesulitan adalah yang terbaik dalam melengkapi analisis. Jadi analisis kami yang ketat terhadap laporan keuangan. Jadi bukti-bukti menunjukkan bahwa Z-score merupakan alat penyaringan, pemantauan, dan pengarahan perhatian yang sangat berguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.